Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang G. Fernanda dengan NIM 24025260186. Di sini saya akan mempresentasikan hasil menganalisis dan wawancara saya di tugas kewirausahaan bahasa dan seni. Ini contoh tugas saya yang saya kerjakan, teman-teman, yaitu mencari dan menganalisis perkembangan kewirausahaan dalam bidang seni tari dan kaitkan dengan teori kewirausahaan, menggali perkembangan mulai dari berdiri sampai saat ini. Perkembangan atau awal mula merintis persewaan kostum tari. Hasil dari data yang saya gali, yang saya peroleh melalui wawancara online dan sekaligus menganalisis Mas Ilham, yaitu sebagai narasumber yang saya pilih. Beliau merintis persewaan kostum sekaligus sanggar tari mulai dari sejak tahun 2017 sampai 2025, teman-teman. Mengapa saya memilih beliau? Karena Mas Ilham ini sudah berkecimpungan di dunia seni sudah sangat lama, teman-teman. Mulai dari berdirinya awal sanggar tari hingga persewaan kostum ini kurang lebih 5 tahun lebih. Makanya saya memilih beliau sebagai narasumber saya karena sudah berkecimpungan di dunia seni sudah sangat lama. Tantangan dalam berwirausaha persewaan kostum yang dialami Mas Ilham sebagai narasumber yaitu yang pertama, mengembangkan tren kostum yang kaitannya dengan biaya produksi. Ini tantangan yang pertama, teman-teman. Tantangan yang kedua adalah harus benar-benar mengolah kreativitas untuk menarik perhatian penyewa. Jadi dibutuhkan kreativitas agar penyewa itu tertarik, teman-teman. Lanjut ke poin yang ketiga adalah banyaknya persewaan kostum sehingga banyak pilihan untuk menyewa. Jadi di Banyuwangi, khususnya di kabupaten saya, teman-teman, persewaan kostum itu banyak sekali. Jadi menjadi salah satu tantangan dari Mas Ilham, seperti banyak persewaan kostum itu, teman-teman, tantangannya. Lanjut ke cara narasumber mengatasi tantangan yang dihadapi ketika berwirausaha tersebut adalah menurut hasil yang saya analisis, Mas Ilham itu harus beliau itu memproduksi terus-menerus dengan melihat perkembangan inovasi kostum-kostum tari hari ini. Jadi beliau itu memproduksi dengan cara mencari inovasi kostum-kostum tari hari ini. Jadi kayak memproduksi lagi caranya, teman-teman, melihat perkembangan kostum-kostum tari yang ada di Indonesia. Lanjut ke strategi pemasaran narasumber yang narasumber gunakan. Ada beberapa strategi yang narasumber terapkan. Salah satunya adalah dengan menggunakan media sosial yang ada dan menyebutkan tempat sewa kostum tari yang narasumber punya. Jadi semisal gini, teman-teman, melihat banyak persewaan kostum yang menjadi saingan Mas Ilham. Jadi beliau juga mempunyai cara dengan mempromosikan kostum tari yang Mas Ilham punya itu dengan cara menggunakan media sosial, bisa IG, TikTok, ataupun WhatsApp, dengan menyebutkan nama sanggar atau nama tempat penyewa. Jadi gitu, teman-teman. Cara narasumber memantau usaha dan menganalisis kinerja persewaan kostumnya adalah beliau mempunyai cara, yaitu dengan cara membandingkan persewaan kostum milik Mas Ilham sendiri dengan persewaan lainnya. Jadi kayak membandingkan harga gitu, teman-teman. Jika di persewaan A harganya sekian, maka Mas Ilham harus memilih harga sekian. Jadi kayak mempunyai cara sendiri untuk memantau usaha dan menganalisis kinerja persewaan kostum yang Mas Ilham punya.
Adapun cara beliau mengelola keuangan termasuk pengeluaran dan pemasukan, yaitu dengan cara jika di presentase maka di presentasenya semisal 100%, maka Mas Ilham sebagai narasumber itu membagi 50%-nya untuk memproduksi lagi dan 50%-nya masuk ke pemasukan pribadi. Namun setelah beberapa tahun persewaan kostum beliau mengalami hampir 100% kebangkrutan karena persewaan kostum beliau mengalami kebakaran. Jadi terjadinya disebabkan oleh konsleting listrik, teman-teman. Jadi beliau mengalami kerugian hampir 100%, tapi beliau menganggap itu adalah musibah dari Tuhan dan beliau tidak putus asa. Jadi beliau lebih giat berkreasi dan mencari inovasi kostum lainnya. Jadi di sini dapat saya analisis bahwa orang berwirausaha itu belum tentu berjalan mulus, teman-teman. Jadi ada rintangan-rintangan. Awal mulanya naik, habis itu turun, naik lagi, turun lagi. Begitupun yang dirasakan oleh Mas Ilham. Lanjut. Peluang yang narasumber lihat dalam industri persewaan kostum adalah melihat perkembangan talenta dari anak-anak tari Banyuwangi yang sangat berkembang pesat hingga saat ini. Jadi beliau itu melihat peluang itu melalui perkembangan talenta dari anak-anak tari Banyuwangi yang sangat berkembang. Jadi di sini beliau itu mengambil peluang ketika pada saat ada karnaval, ada balai budaya, semisal ada di Kabupaten Banyuwangi seperti Gandrung Sewu dan lain-lain. Jadi beliau bisa melakukan bisnis dengan orang tertentu untuk menyewakan kostum dan lain-lain. Rencana mengembangkan usaha persewaan kostum dalam beberapa tahun ke depan, yaitu beliau memiliki rencana yang paling penting menurut beliau itu adalah memproduksi kostum utama karya sanggar tari yang beliau kelola. Jadi beliau itu mempunyai rencana yang paling penting adalah untuk memproduksi kostum-kostum utama milik sanggar tari yang Mas Ilham kelola, seperti karya-karya sanggar tari Daman Art yang Mas Ilham punya. Itu ada seperti Tanjung Gumirang, Panorama Banyuwangi, Wanci Kahuripan. Jadi mengapa beliau ingin memproduksi kostum-kostum original mirip Damar? Karena peminatnya di luar Kabupaten Banyuwangi itu sangat mewadai, teman-teman. Jadi beliau memiliki rencana itu untuk membuat lebih banyak agar kostum itu bisa dijual kembali atau disewakan oleh keluar Kabupaten Banyuwangi. Motivasi yang saya gali dari narasumber adalah beliau memiliki motivasi, yaitu jika kamu menghidupi seni, maka kamu akan hidup dengan seni. Jadi beliau itu sangat suka bahwa kreasinya itu diapresiasi orang banyak. Jadi beliau itu memiliki motivasi tersebut untuk mendirikan persewaan kostum dari awal hingga saat ini, teman-teman. Yaitu motivasinya, jika kamu menghidupi seni, maka kamu akan hidup dengan seni. Di sini dapat teman-teman lihat, ini adalah bukti wawancara dan analisis online saya dengan Mas Ilham berupa chat, teman-teman. Jadi saya menghubungi beliau, meminta waktunya sedikit untuk saya interviewer atau saya wawancarai, dan beliau sebagai narasumber. Baik, lanjut. Menurut hasil data yang saya peroleh dan saya analisis dari narasumber, berkaitan dengan teori menurut Norman M. Scott Box dan Thomas William Schimmer, kewirausahaan adalah merupakan proses menciptakan suatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu, tenaga, disertai menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan kata atau banyak salah kata, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.